Hai, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya untuk bunda-bunda dan teman-teman pejuang rupiah? Gimana nih yang subscribe-nya udah lebih dari 1000, udah checklist, tapi untuk jam tayangnya itu masih lama banget. Sini yuk kumpul, kita saling dukung yuk. Ini tuh aku juga sama ya bun, jam tayang aku tuh masih lama banget. Dan aku juga mau berbagi pengalaman ya, terutama untuk bunda-bunda yang viewernya itu udah banyak tapi untuk subscribe-nya itu masih sedikit. Jangan patah semangat ya bun, jangan patah semangat ya teman-teman, karena aku tuh kemarin ya bun, sebelum aku tuh patah semangat, viewer aku tuh udah lumayan ya bun. Kalau dibilang banyak itu juga nggak terlalu banyak, cuma itu udah lumayan banget ya bun. Dan ternyata itu yang bikin aku patah semangat kemarin itu kan untuk subscribe aku ya, itu kan cuma 300-an gitu bun ya, tapi viewernya itu lumayan gitu bun ya. Dan akhirnya aku patah semangat, aku tinggalin dan aku mulai lagi itu baru beberapa bulan ini ya bun. Dan ternyata itu bun, nyari viewer itu susah banget gitu bun ya, apalagi kalau kita itu memulihkan lagi gitu bun ya. Dan aku kan juga subscribe-nya itu udah 1000, udah checklist, sekarang itu lagi kejar jam tayang gitu pun ya, karena aku mulai lagi dari awal, dari nol, jadi aku harus nyari viewer lagi. Dan jam tayang aku tuh masih panjang banget ya bun, jadi masih harus memenuhi gitu bun. Padahal dulunya itu bun ya, jam tayang aku tuh udah naik itu banyak banget, karena video aku tuh udah lebih dari setahun ya bun, dan subscribe aku tuh udah bertambah, udah checklist juga. Dan untuk jam tayangnya itu bun menurun terus gitu bun ya, karena video aku kan udah lebih dari 1 tahun gitu bun. Makanya untuk bunda-bunda di sini tuh ya yang udah viewernya banyak, jam tayangnya itu udah banyak gitu bun ya, itu jangan ditinggalin ya bun, nanti itu menyesal kayak aku gitu bun ya. Jadi kita harus memulai dari awal, apalagi bun ya untuk cari viewer itu kan sangat susah banget gitu bun ya. Jadi tetap semangat aja untuk bunda-bunda pencari rupiah di sini ya. Semoga channel kita itu cepat berkembang ya bun, cepat checklist dan sukses ya bun, tetap semangat ya. Ini lanjut lagi ke videonya. Ini tuh aku goreng tempe dulu ya bun, tadi aku juga udah rebus air karena untuk hari ini tuh aku mau bikin sayur bening bayam ya bun. Dan tadi tuh aku juga udah kupas-kupas bawang. Kalau biasanya itu bun ya, aku bawangnya itu kan dikupasin sama ibu aku, tapi karena ibu aku tuh tiap hari ke kebun sekarang ya bun, jadinya ya udah aku kupasin sendiri aja kalau pagi. Dan untuk sayur bayamnya ini tuh aku cuci sampai bener-bener bersih dulu ya bun, apalagi sayur bayamnya tuh kayak ada pasir-pasirnya agak banyak kan gitu bun, makanya aku cuci sampai bener-bener bersih. Ini tuh aku ngegilasnya sampai beberapa kali ya bun, jadi sampai bener-bener pasirnya itu hilang. Kalau udah hilang ini langsung aku cemplungin aja karena kuahnya juga udah mendidih. Tadi tuh untuk bawang merah sama bawang putihnya nggak aku goreng ya bun, jadi langsung aja aku cemplungin. Setelah aku cemplungin semuanya, ini tuh aku tambahin perbumbuan seperti biasa, ada garam, gula sama royco, tinggal diaduk-aduk aja sebentar ya bun. Kalau masak sayur bayam juga cepet gitu bun ya. Untuk tempenya udah mateng juga ya bun, aku tiriskan dulu. Dan di sini aku mau bikin sambal dulu ya bun, jadi aku mau racik-racik dulu untuk bumbu sambalnya. Karena di sini bawang aku tuh juga udah habis, aku kupas lagi ya bun, aku kupas-kupas dulu untuk bawang putihnya. Untuk bumbu sambalnya di sini tuh pasti bunda-bunda juga udah apal gitu bun ya, udah pinter banget. Tapi nggak apa-apa ya bun, aku jelasin lagi. Di sini tuh aku pakai bawang merah, bawang putih, aku tambahin cabai keriting sama cabai rawit. Aku juga tambahin tomat juga ya bun. Nanti tuh biar sambalnya itu tambah enak, aku kasih terasi juga ya bun, karena kalau ada terasinya itu rasanya tuh lebih enak. Dulu kalau waktu aku kecil gitu bun ya, kalau ibu aku tuh bikin sambal ada terasinya, aku tuh paling nggak suka. Tapi ternyata kalau kita udah dewasa itu beda lagi ya bun,
rasanya tuh ternyata lebih enak. Kalau nggak ada terasinya itu malah kurang gitu bun ya untuk rasanya. Aku kupas-kupas bawangnya udah selesai ya bun. Untuk bawang merahnya kan memang masih banyak untuk stoknya. Aku tuh bun ya kalau pagi tuh paling males gitu bun ya, kalau masak itu kupas-kupas gitu bun. Apalagi aku tuh udah kebiasaan dikupasin sama ibu aku, jadi tuh aku tinggal cemplung-cemplung aja gitu bun ya. Kadang itu untuk cabai rawit aja itu aku juga dipetikin sama ibu aku, jadi sekalian gitu bun ya. Ibu aku tuh kalau petik-petik, karena petik-petik cabai rawit itu kalau pagi lumayan ya bun untuk waktunya. Apalagi kalau misalkan kita mau kerja gitu bun ya. Kalau kita nggak kerja sih kita santai di rumah, tapi walaupun aku di rumah bun ya, aku udah nggak kerja, anakku kan kalau pagi itu kan sarapan ya bun. Makanya kalau pagi itu aku kayak dikejar waktu aja, aku tuh nyiapin buat sarapan anak-anak aku gitu bun ya. Jadi sebelum anak-anak berangkat sekolah semuanya tuh harus pada sarapan semua gitu bun ya, karena aku usahain semua anak-anak aku tuh sebelum berangkat sekolah harus sarapan ya bun. Jadi biar perutnya itu nggak kosong gitu loh bun, kan kasihan juga kalau sekolah perutnya kosong. Walaupun cuma sedikit itu pasti aku suruh sarapan ya bun. Untuk bumbunya aku cuci dulu sampai benar-benar bersih ya bun. Dan ternyata itu ada cabai rawitnya yang jatuh, jadi sekalian aja aku ambil dan aku cuci lagi ya bun. Oh iya, di tempat bunda harga cabai itu sekarang berapa ya? Di tempat aku tuh udah mulai mahal lagi ya bun. Padahal kemarin itu bun aku beli tuh baru harganya itu 1/4 11.000, dan minggu yang kemarin itu bun ya, itu malah aku belinya itu sekitar kayak 7.000 atau 8.000 gitu loh bun 1/4. Dan minggu seterusnya itu pun ya naik lagi, itu jadi 11.000 1/4. Dan sekarang itu bun harganya itu 7.000 1 ons, jadinya tuh mahal banget gitu bun ya. Di tempat bunda itu sekarang cabai harganya berapa? Ada yang sama nggak sih bun ya kayak di tempat aku? Jadinya tuh sekilo harganya 70.000 gitu bun ya, mahal banget deh. Karena cabai itu lagi mahal juga ya bun, jadinya itu aku tuh jarang gitu bun ya kayak bikin sambal yang terlalu pedas ataupun bikin masakan yang terlalu pedas, karena harga cabai itu lagi selangit gitu bun ya. Jadi masaknya itu yang penting agak pedesan dikit lah bun ya. Lanjut lagi, ini tuh untuk sambalnya udah mateng ya bun, dan aku tambahin perbumbuan dulu seperti garam, gula sama royco ya bun. Kalau di sini bunda-bunda salvok ini aku pakai cobeknya itu piring, karena cobek aku tuh udah apa ya, muprul gitu loh bun, apa sih bahasa Indonesianya itu, pokoknya itu udah gopil-gopil gitu loh bun, makanya itu aku pakai ini aja. Dan untuk sarapan pagi udah siap ya bun, ada tempe goreng, ada sambal sama sayur bening bayam ya bun. Lanjut lagi seperti biasa ya bun, setelah aku itu masak-masak, aku tuh lanjut beres-beres dapur dulu. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengeran suara sepeda motor. Kalau bunda-bunda yang selalu ngikuti video aku pasti apal ya, karena rumahku tuh deket jalan raya gitu bun, makanya suaranya sepeda motor itu kedengeran sampai sini. Jadi kalau misalkan aku ngisi suara itu kedengeran, mohon maaf banget ya bun. Dan di sini tuh aku mau ngeluarin sepeda dulu ya bun. Kalau biasanya sepeda aku tuh ditaruh di garasi, sepeda suami yang ditaruh di dalam dapur sini ya bun. Untuk tadi malam itu suami naruhnya itu di sini untuk sepeda aku gitu bun ya, karena kan suami kan udah naruh sepedanya di garasi, udah terlanjur gitu bun. Dan kemarin kan waktu keluar rumah itu kan pakai sepeda aku gitu bun ya, dan suami itu males muter-muter gitu loh bun, akhirnya sepeda aku tuh ditaruh di dalam. Dan ya udah akhirnya aku yang ngeluarin ya bun. Tapi kalau biasanya itu bun ya, kalau ada suami aku tuh ngeluarin sepeda itu nggak bisa gitu bun ya, kayak berat gitu bun. Tapi kalau suami lagi nggak di rumah, lagi kerja gitu bun ya, udah kepepet aja ya, kok bisa-bisa aja gitu bun ya. Dan waktu suami di rumah itu kemana ya bun tenaga kita yang tadinya kuat kok jadi hilang gitu loh bun kekuatannya. Ada yang sama nggak sih bun kelakuannya itu kayak aku? Lanjut lagi ya bun, ini tuh tadi sepedanya aku keluarin
Kalau untuk sepeda yang satunya itu nanti ponakan aku yang ngeluarin ya bun, nanti tuh mau dipakai sama ponakan karena anakku kan masih belum bisa ya bun. Kalau sepeda itu lama-lama dibiarin nanti kan juga rusak gitu bun, apalagi kemarin kan aku habis ngebenerin sepeda gitu bun ya, karena sepedanya kan terlalu lama gak dipakai, akhirnya tuh banyak yang rusak gitu bun, dimakan tikus juga, makanya kan sayang banget gitu bun ya. Apalagi udah aku benerin ini tuh sekitar kayak hampir 1 bulanan gitu bun, udah nggak pernah dipanasin lagi gitu loh bun. Jadinya kan sayang ya bun kalau misalkan itu sampai rusak lagi, makanya tuh aku minta tolong sama ponakan aku biar dipakai gitu bun ya buat kerja ya, lumayan lah bun ya, buat manasin sepedanya setiap hari biar nggak rusak juga gitu bun ya. Lanjut lagi, ini tuh aku lap-lap meja yang di sebelahnya udah selesai dan aku mau lanjut lagi lap-lap yang di sebelahnya lagi ya bun. Dan kalau bunda-bunda salvok di situ ya ada gelas kuning gitu bun, gelas besar gitu punya suami aku, itu semuanya tuh diisi sama air putih sama suami ya bun, padahal itu juga ada tempat air putih itu yang besar gitu bun ya, tapi sama suami itu tetap dipakai aja, ditaruh di situ. Padahal itu pun ya menurut aku itu kayaknya malah tambah penuh gitu bun ya, tapi ya udahlah daripada kita rame sama suami. Lanjut lagi bun ya, di sini aku ngebersihin kompor dulu, aku pakai tisu biasa ya bun, karena biar minyak-minyaknya itu sekalian gitu bun kebuang. Dan kalau bunda-bunda salvok di sini ini aku lagi rebus air buat mandi anakku yang kecil, karena airnya kan kecil ya bun, jadinya itu showernya nggak hidup gitu loh bun, nggak mengalir air anget gitu bun, makanya aku rebusin air dulu buat mandi. Lanjut lagi, untuk mejanya udah selesai dilap-lap dan di sini bun aku mau tata-tata dulu ya, karena di sini kan aku mau cuci perabotan juga. Dan untuk perabotan di sini yang di tempat penirisan itu kan udah lumayan agak kering gitu bun, jadinya aku taruh lagi di tempatnya biar lebih rapi ya bun, dan aku mau cuci perabotan juga. Dan di sini kalau bunda-bunda salvok itu ya yang ada di pojok itu bunga sih bun ya, bunganya itu punya aku sebenarnya, tapi sama suami itu dipakai di akuarium, dan kalau udah selesai ya udah ditaruh seperti ini aja gitu bun ya, naruhnya itu asal naruh-naruh aja gitu bun. Dan di sini aku tuh juga cuci piring ya bun, dan ternyata waktu cuci piring ini airnya tuh mengecil gitu bun ya, mengalirnya tuh kecil banget, padahal itu pun ya niatnya kan aku aku buru-buru gitu loh bun, tapi ternyata malah airnya itu kecil dan mati gitu bun ya. Ya udah akhirnya daripada sia-sia gitu bun ya, aku nunggu airnya nggak hidup-hidup, nggak mengalir-mengalir, aku tumpuk aja dan aku lap-lap aja untuk mejanya, jadi biar mejanya bersih. Lumayan kan bun untuk waktunya daripada nunggu airnya mengalir, jadi aku pakai aja ya buat ngelap-ngelap meja. Setelah mejanya selesai aku lap-lap, di sini tuh aku nyoba lagi ya bun, barangkali airnya tuh mengalir, dan ternyata itu airnya tuh mengalir tapi kecil banget gitu bun ya. Dan aku tuh udah bingung ini mau aku lanjutin apa enggak. Kalau aku lanjutin itu bun ya lama banget untuk cuci perabotannya, tapi kalau nggak aku lanjutin pun aku lihatnya tuh risih gitu loh bun, karena aku tuh kalau bersih-bersih gitu pun ya maunya meja itu sekalian bersih gitu bun, baru kita sapu-sapu, baru kita ngepel gitu bun ya. Tapi kalau kita masih punya tanggungan kayaknya tuh gimana gitu loh bun, kalau airnya tuh udah mengalir walaupun kecil ya bun, tapi kalau airnya misalkan mati ya mau nggak mau kita tinggal juga ya bun. Dan aku yang paling nggak suka itu bun ya, kalau kita pagi udah diburu-buru waktu juga ya, udah cepet-cepet gitu bun ya, ternyata airnya tuh mati, airnya tuh nggak mengalir gitu bun. Ada yang sama nggak sih bun ya, rasanya itu kesel banget gitu bun, apalagi belum nganterin anaknya ke sekolah juga gitu bun ya, nganterin anakku yang SMP, nganterin anakku yang TK gitu bun ya. Walaupun kita di rumah tetap aja ya bun, kalau namanya nganter anak sekolah kita juga dikejar waktu juga gitu bun ya, padahal kita di rumah santai gitu bun ya, bilangnya di rumah nggak kerja, tapi pekerjaan rumah itu tetap gitu bun ya, nggak bisa dihilangin juga. Apalagi kalau punya anak sekolah, suami kerja gitu bun ya. Kalau suami sih jarang ya bun untuk sarapan, paling cuma bekal aja. Tapi kalau untuk anak aku tuh selalu ngebiasain sarapan gitu bun. Kalau nggak sarapan kan kasihan ya bun.
Jadi kalau pagi itu memang waktunya itu harus cepet-cepet, harus buru-buru gitu bun ya. Dan karena airnya di sini kecil, aku tadi kan habis sepon-sepon tuh wastafelnya ya bun. Aku tuh pakai tepa aja bun daripada kelamaan siram-siramnya. Setelah selesai ini aku lanjut lagi, aku ngelap-ngelap lagi untuk mejanya biar lebih bersih ya bun. Apalagi waktu aku siram-siram tadi kan meja-mejanya tuh kena basah juga ya bun. Jadinya tuh aku lap-lap biar bersih. Dan untuk kanebonya itu nggak lupa aku cuci lagi ya bun, jadi biar kanebonya itu bersih. Dan di sini aku lanjut lagi, tadi tuh ada kanebo di meja sebelah sini ya bun. Itu tadi anak aku yang pakai buat ngelap-ngelap meja yang di depan. Untuk hari ini tuh bun ya, aku nggak bikin videonya tuh keseluruhan ya bun, karena waktunya juga udah mepet banget. Aku tuh cuma bikin video yang di belakang aja, yang di dapur aja ya bun. Dan di sini aku mau ngeberesin ya bun, karena di sini kan tadi tuh ada sepeda, dan untuk sepedanya kan udah dikeluarin sama ponakan aku ya bun. Dan seperti yang bunda lihat ya, di sini tuh kalau dipakai tempat sepeda, sepedanya nganggur ya lama-lama di sini. Jadinya tuh dibikin sosoh gitu loh bun. Ada yang tahu nggak sih sosoh? Pokoknya semuanya tuh ditaruh di sini aja gitu bun ya. Dan di sini tuh aku lihat ada kecoa juga ya bun. Kalau biasanya ada suami, ada kecoa, aku teriak-teriak, aku minta tolong ya buat diusirin kecoanya biar dimatikan kecoanya. Berhubung suami lagi kerja, jadinya tuh untuk kecoanya aku matikan sendiri. Tapi kalau ada suami tuh bun ya, kok bisa ya aku tuh jadinya takut gitu bun ya. Ya mungkin takut atau bisa dibilang ngalem gitu bun ya. Pokoknya ya kelakuan mak-mak seperti itulah bun ya. Dan lanjut lagi ya bun, di sini tuh ada tempeh-tempeh juga. Terus tuh juga ada kemarin kan suami ngecat gitu bun ya. Dan untuk tatakannya itu ditaruh di sini juga gitu bun ya. Jadi nanti sekalian aja aku taruh lagi di tempatnya biar semuanya itu bersih ya bun. Dan di sini aku lanjut lagi, aku sapu-sapu lagi ya bun. Aku sapu-sapu tuh langsung aku buang keluar ya bun, baru aku sapu-sapu lagi yang di sebelahnya, karena semuanya tuh udah kotor juga ya bun. Apalagi tadi kan aku habis ngeluarin sepeda aku juga ya bun. Dan di sini aku lanjut sapu-sapu lagi ya bun sampai semuanya itu bersih. Dan kalau nggak ada sepeda itu pun ya, sepedanya udah keluar semua. Di sini tuh kelihatan luas banget gitu pun ya. Padahal kalau ada sepedanya tuh jadinya itu kayak sempit gitu pun ya. Tapi karena sepedanya udah hilang, jadinya itu kelihatan lebih luas. Aku tuh lebih seneng kalau dapur aku tuh kelihatan luas gitu pun ya. Tapi ya mau gimana lagi pun ya, tetap kalau malam itu sepeda aku taruh di sini. Tapi kalau siang sekarang itu pun ya, sepeda aku tuh dipakai sama ponakan aku, jadi cuma malam aja sepedanya di sini ya bun. Aku sapu-sapu lantainya tuh sampai bersih ya bun. Dan kalau bunda-bunda salvok di sini tuh ya, untuk dinding aku tuh pakai wallpaper dinding gitu bun ya. Tapi ternyata tuh nggak begitu nempel, mungkin ya dindingnya yang terlalu lembab atau gimana, aku juga kurang paham. Lanjut lagi ya bun, di sini tuh kemarin ibu aku tuh bawa dari kebun ya bun, ada kelapa, terus itu juga ada tomat gitu bun ya, dan ada juga daun bawang juga sama terong ya bun. Tapi semuanya itu ditaruh di sini. Dan apalagi ya bun, untuk tomat-tomatnya sama kayak daun kucainya itu kan kotor juga gitu bun ya, jadi semuanya itu ditaruh di sini. Ya udahlah bun, untuk hari ini tuh aku bersihkan dulu ya. Dan di sini tomatnya itu juga ada yang busuk juga ya bun, makanya tuh aku pilah-pilah. Ada cabai rawitnya juga, cuma cabai rawitnya itu masih agak hijau, tapi ya lumayan lah bun. Aku taruh dulu di tepa aku. Dan ini ya lanjut lagi, untuk tadi kayak percabean sama tomat, terongnya aku taruh di kulkas. Untuk kelapanya itu aku taruh di luar. Kalau untuk daun bawangnya nanti tuh mau aku bersihkan ya bun. Setelah selesai aku langsung sapu-sapu lagi ya bun, karena di sini juga kotor banget. Apalagi tadi kan ada kayak bekas-bekasnya ya yang dari kebun tadi itu kotor juga gitu bun ya, makanya itu aku bersihkan biar lebih bersih. Di sini di belakangnya dispenser itu juga aku bersihkan ya bun. Dan kalau bunda-bunda salvok, di situ ada rice cooker. Itu rice cooker aku yang biasanya tuh aku pakai ya bun, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba itu nggak nyala dan nggak mau masak juga gitu bun ya. Dibenerin sama suami, tapi sampai sekarang itu belum selesai. Dan ada bagian apanya gitu pun ya yang nggak nyala, makanya sama suami tuh bilangnya nanti dibelikan dulu gitu pun ya.
Tapi karena aku tuh juga nggak paham apa yang harus dibeli, jadinya nanti tuh nunggu suami aja. Jadi sekalian biar dibenerin ya bun, karena aku juga nggak paham apa yang dibeli. Lanjut lagi, setelah selesai aku sapu-sapu, di sini tuh langsung aku pel-pel ya bun. Dan seperti biasa, aku tuh setelah selesai ngepel dapur langsung aku kancing, langsung aku tutup gitu bun ya, langsung aku kunci pun untuk pintunya, karena aku tuh nggak suka ya kalau misalkan ngebuka pintu dapur karena banyak lalat gitu bun, makanya tuh aku paling nggak suka. Jadi setelah selesai aku bersih-bersih langsung aku tutup ya bun. Dan di sini untuk lantainya itu aku pel-pel sampai bersih, dan di ruang makan di sini tuh juga aku bersihkan ya bun. Dan kalau bunda-bunda tadi lihat ya, untuk kursinya kan tadi udah aku tata tapi udah berantakan lagi karena tadi kan anakku tuh sarapan di sini ya bun, jadinya tuh berantakan, gak dikembalikan lagi ke tempatnya. Setelah selesai aku ngepel-ngepel, aku mau langsung anterin anakku sekolah dulu ya bun. Jadinya itu aku nganterin dulu anakku yang SMP, baru aku nganterin anakku yang TK. Setelah lantainya kering, di sini aku langsung tata aja untuk kesetnya, jadi biar lebih rapi, lebih bersih juga ya bun. Untuk anakku kan udah aku anterin, ini lanjut aku tuh langsung aja sapu-sapu di depan rumah ya bun, karena di depan rumah itu juga udah kotor gitu bun ya, sampah-sampah itu semuanya udah di sini, jadinya tuh memang harus disapu-sapu. Padahal di sini tuh bun ya, aku kasih tempat sampah juga, tapi ya buangnya itu masih di depan pintu aja ya bun. Di dapur aku tuh ada tempat sampah, di ruang tengah ada tempat sampah, di ruang tamu ada tempat sampah, di depan pun juga ada tempat sampah ya bun. Tapi untuk sampahnya tuh masih aja ditaruhnya itu ya, pokoknya membuangnya itu sembarangan aja lah bun ya. Lanjut lagi, di sini tuh aku sapu-sapu semuanya tuh sampai bersih ya bun, sampai bener-bener bersih. Dan yang di sebelahnya lagi tuh pun ya, suami aku tuh sapu-sapu, tapi untuk kotorannya itu pun ya, atau untuk sampahnya itu ditaruh di pojokan gitulah bun ya. Aku kira itu kalau habis sapu-sapu di depan rumah itu di apa ya, kalau bahasa aku namanya dijikrak sih bun ya, sekalian gitu bun dibuang, ternyata itu ditaruh di pojokan gitu bun ya. Ya udah jadinya itu aku buang aja sekalian ya bun, aku bersihkan dan semuanya tuh ditumpuk di sini gitu loh bun, jadinya aku buang aja ke tempat sampah yang di depan rumah biar semuanya itu bersih ya bun. Karena di sini tuh sekalian juga ya bun, untuk di sebelahnya atau di depan garasi di situ juga kotor banget gitu bun, makanya sekalian aja aku sapu-sapu. Apalagi ya bun lagi rajin-rajinnya juga gitu bun ya, ngelihatnya kan semuanya tuh kalau udah kotor kayak gimana gitu bun ya, udah nggak nyaman aja gitu bun, makanya aku sapu-sapu biar semuanya bersih ya bun. Dan tadi itu ada tetangga aku katanya kalau di rumah gitu bun ya nggak bisa anteng gitu bun ya, ada aja yang dikerjain gitu bun. Kalau di dapur itu nggak berhenti katanya, nggak keluar gitu bun ya. Kalau keluar rumah masih aja ada yang dikerjain gitu bun. Dan kalau bunda-bunda salvok ya, di situ di pojokan udah ada cucian aku yang mau aku jemur ya bun, karena sekarang juga panasnya tuh lagi terik banget gitu bun ya. Jadi sekalian aja aku tuh mau jemur-jemur baju dulu. Dan mohon maaf ya bun kalau tadi itu misalkan aku ngisi suaranya tuh kedengaran suara Upin Ipin, anakku tuh lagi lihat TV ya bun, lagi lihat Upin Ipin gitu kesukaannya. Lanjut lagi ya bun, ini tuh aku sapu-sapu untuk depan terasnya biar bener-bener bersih ya bun, karena di sini tuh juga ada kayak batang-batang rokok juga, ada kayak bekas jajan juga, pokoknya sampah-sampah gitu bun ya. Jadi aku bersihkan aja. Tapi kalau aku udah nganterin anak-anak sekolah, udah masak, itu aku udah santai ya bun. Jadi nanti tuh setelah semuanya selesai aku tinggal mandi aja bun ya, karena semua juga udah bersih, anak-anakku tuh juga udah sekolah semua. Nanti tuh paling ya bun kayak waktunya pulang sekolah aja aku jemput. Dan di sini aku mau lanjutin lagi, di sini tuh aku jemur-jemur baju dulu karena bajunya itu juga lumayan banyak ya bun. Dan di sini tuh untuk tempat penjemurannya udah hampir penuh aja ya bun. Aku jemur-jemur bajunya tuh sambil ditemani sama tetanggaku ya bun. Dan di sini tuh ya ibunya itu lagi kupas-kupas bawang merah juga gitu bun. Dan di sini lumayan ya bun, ada yang temenin juga.
Dan sampai sini dulu videonya. Semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.